أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Masyarul muslimat, jamaah yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tiada terhingga, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tauhid, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak mungkin bisa kita sebutkan satu persatu. Semoga kenikmatan itu selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurahkan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada siapa saja yang mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil akhir. Para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kembali pelajaran kita pada pembahasan kitab tauhid, di mana pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tema yang kaitannya dengan cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagaimana kita ketahui pada pembahasan-pembahasan terdahulu, kita sudah menjelaskan bahwa kecintaan kepada Allah adalah merupakan pokok dasar dari ibadah yang dilakukan. Jadi seseorang ketika beribadah mesti harus ada rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah bagian daripada ibadah. Sebagaimana raja, khauf juga bagian daripada ibadah, maka al-mahabbah, cinta kepada Allah juga bagian daripada pokok dasar ibadah. Jadi dia penunjang, pondasi ibadah itu sendiri adalah cinta kepada Allah. Begitu juga khauf, rasa takut. Begitu juga raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu usul itu dasar, pokok, pondasi dari ibadah yang kita kerjakan. Apa saja ibadahnya? Kita ngaji, kita salat, kita puasa, kita berumrah. Apa saja ibadahnya? Itu harus ada dasarnya. Harus ada pondasi yang dibangun terlebih dahulu, yaitu rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, fal insanu la ya'mal illa lima yuhib. Karena manusia itu tidak akan dia beramal, dia tidak akan bekerja kecuali kepada apa yang dia cintai. Imma li jalbi manfaatin, apakah itu karena ingin mengambil manfaat, au li daf'i madarratin, atau untuk terhindar dari bahaya. Yang penting dia akan melakukan itu. Ketika dia melakukan sesuatu itu atas dasar cinta, maka tujuannya adalah mengambil manfaat atau terhindar dari bahaya. Fa idza amila syai'an, maka apabila dia melakukan sesuatu, fali'annahu yuhibbuhu, ketahuilah bahwa sesungguhnya dia mencintai itu. Imma li zatihi, bisa jadi dia mencintai sesuatu itu karena zatnya langsung. Misal kita suka, ibu-ibu biasanya kalau makan sukanya apa nih makanannya? Sambal. Ada yang suka bakso? Bakso. Apa lagi kesukaannya? Nah, kita cinta kepada makanan zat itu sendiri. Ini biasanya kita akan lakukan itu, kita akan makan. Kenapa kita makan bakso? Karena suka. Nah, amalan pekerjaan makannya itu kita lakukan karena kita suka sama makanan tersebut, zat makanan itu. Terkadang kita melakukan sesuatu bukan karena suka kepada zatnya. Bukan karena suka kepada zatnya, tapi yang akan ditimbulkan akibat dari zat itu. Contoh, minum obat. Ada yang suka obat? Ibu-ibu ada yang suka obat?
apalagi disuntik kan ya. Itu kalau didengar suntik itu udah pada ketakutan gitu. Nggak suka. Tapi kita suka sehat gitu. Sehat itu sesuatu yang kita sukai. Nah, kita karena ingin sehat, maka kita akan melakukan dan kita akan suka gitu. Walaupun ya ada unsur keterpaksaan, nggak suka terhadap obat, tapi kadang kita suka terhadap kesehatan itu sehingga memaksakan kita untuk minum obat. Wa ibadatullah, begitu juga beribadah kepada Allah, mabniyatun alal mahabbah. Dia harus dibangun di atas kecintaan kepada Allah. Bal hiya haqiqatul ibadah, bahkan rasa cinta kepada Allah inilah hakikat ibadah itu sendiri. Id law ta'abbatta biduni mahabbatin sarat ibadatuka qashran la ruha fiha. Kata para ulama, jika seseorang beribadah kepada Allah tanpa dasar cinta, kalau ada orang yang beribadah kepada Allah tanpa dasar cinta, maka ibadahnya qashran. Qashran itu kosong, nggak ada ruhnya, nggak ada manfaatnya. Sepertinya dia ibadah itu terpaksa gitu. Sama kalau anak-anak, kalau udah nggak suka makan, dia nggak akan mau makan, kecuali dipaksa sama orang tuanya, baru kemudian dia makan. Nah, begitulah kira-kira seseorang ketika beribadah kepada Allah tanpa dasar kecintaan, maka dia ibarat jasad yang tidak punya ruh. Begitulah ibadah seseorang, nggak ada ruh dari ibadah itu. Fa idza kana al-insanu fi qalbihi mahabbatun lillahi walil wusuli ilal jannah, tapi apabila seseorang itu di dalam hatinya ada kecintaan kepada Allah, ada kecintaan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menempuh jalan untuk sampai kepada apa yang dia inginkan. Baik, kita akan bahas terlebih dahulu macam-macam cinta. Baik, al-mahabbah. Mahabbah itu kecintaan. Kecintaan itu terbagi kepada dua bagian. Bagian yang pertama ada namanya mahabbatu ibadah. Kecintaan yang memang dia bagian daripada ibadah. Dia ibadah gitu. Mahabbah ibadah namanya. Kecintaan ibadah. Ini yang pertama. Yang kedua ada namanya mahabbah, cinta, tapi bukan ibadah. Dia cinta umum. Ini bagian yang kedua. Berarti cinta itu terbagi dua. Ada cinta ibadah, ada cinta yang bukan ibadah. Baik, kita akan jelaskan cinta ibadah itu apa. Kata para ulama, cinta ibadah itu allati tujibut tadzallul wa ta'zim, yang mengharuskan seseorang menghinakan dirinya dan mengagungkan Allah. Ini namanya cinta ibadah. Cinta ibadah itu adalah pengharusan terhadap penghinaan diri. Jadi mengharuskan kita menghinakan diri kita dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa an yakum biqalbil insani min ijlalil mahbub wa ta'zimihi ma yaqtadi an yatamassal amrahu wa yajtanib nahyahu. Kalau dia sudah menghinakan dirinya dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Nah, bagian daripada ini disebut dengan mahabbatul khassah. Nama lainnya adalah mahabbatul khassah, cinta khusus hanya untuk Allah. Bab yang akan kita bahas ini adalah pada poin yang pertama ini sebenarnya. Jadi ketika cinta ibadah ini kita palingkan kepada selain Allah, maka kita jatuh kepada perbuatan syirik. Ini yang sebenarnya akan kita bahas intinya. Karena cinta ibadah ini apabila diberikan kepada selain Allah, maka jatuh kepada syirik. Syiriknya syirik apa? Syirik besar. Kalau syirik besar, konsekuensinya adalah amalannya terhapuskan seluruhnya. Jika dia meninggal dunia belum bertobat dari kesyirikan itu, dia dianggap sebagai keluar dari agama Islam. Kalau dia dimasukkan ke dalam neraka, maka dia kekal selama-lamanya. Berat konsekuensi dari syirik besar ini. Baik, ini adalah mahabbatu ibadah. Jenis yang pertama.
Jenis yang kedua, ada model cinta yang bukan ibadah. Cinta yang bukan ibadah ini yang pertama, terbagi lagi dia kepada 4 bagian. Yang kedua, jenis yang kedua ini terbagi kepada 4 bagian. Bagian yang pertama adalah al-mahabbatu lillah wa fillah. Mahabbatu lillah wa fillah. Cinta karena Allah. Al-mahabbatu fillah ini adalah cinta karena Allah. Bi an yakunal jalibu laha mahabbatan lillah. Mahabbatallah, bisa juga seperti itu. Jadi cinta karena Allah ini adalah mencintai sesuatu yang mengantarkan dia cinta kepada Allah. Paham ini? Cinta karena Allah ini maksudnya adalah cinta yang menghantarkan dia kepada cinta kepada Allah. Jadi sesuatu yang mengantarkan kepada cinta terhadap Allah, maka ini disebut dengan al-mahabbatu lillah. Cinta karena Allah. Contoh, ada seseorang mencintai orang lain. Apakah itu para nabi? Orang tersebut apakah para nabi, para rasul, orang soleh, orang yang mati syahid misalnya, orang yang siddiq misalnya, dia cintai. Nah, cinta kepada orang-orang seperti ini, dia bukan cinta ibadah. Paham, Bu? Kita cinta para nabi, cinta. Kita cinta orang-orang soleh, cinta. Nah, cinta kita kepada mereka ini bukan cinta ibadah. Tapi kecintaan kita kepada mereka menghantarkan kita cinta kepada Allah. Jadi, dasar daripada cinta kepada orang soleh, para nabi, itu bukan ibadah ya. Hukum asalnya bukan ibadah. Tapi ketika kita cinta kepada nabi karena Allah, karena Allah, kita cinta kepada orang soleh karena Allah, kita cinta kepada orang yang mati syahid karena Allah, dan ia mengantarkan kita kepada cinta terhadap Allah, maka ini masuk pada poin yang pertama, al-mahabbatu lillah. Baik, yang kedua, dia juga bukan cinta ibadah. Dia bukan cinta ibadah. Apa itu? Mahabbatu isfaq war rahmah. Cinta karena kasihan. Kasihan atau belas kasih. Apa nih contohnya kalau kita cinta karena kasihan doang gitu? Kasihan, belas kasih gitu. Apa? Cinta orang tua sama anak, ya kan? Ada nggak orang tua yang nggak cinta sama anaknya? Hah? Ada nggak orang tua yang nggak cinta sama anaknya? Ya sebenarnya sih hampir nggak kita temui gitu. Hampir tidak kita temui. Ada pun mungkin 1001, itu pun susah lah kita temui. Nah, ketika ada orang tua cinta kepada anaknya, berarti ini bukan cinta ibadah. Ini namanya cinta karena kasihan gitu. Ini anak masih kecil, masa iya sudah lahir anak tersebut, saya nggak mau nyusuinya, saya nggak mau merawatnya, saya nggak mau ini. Ya, pasti naluri seorang ibu, dia akan merawat anak tersebut. Nah, ketika dia merawat anak itu, berarti kan cinta. Kecintaannya terhadap anak tersebut karena kasihan. Siapa yang mau ngasih dia makan? Siapa yang mau besarin dia? Karena kasihan gitu. Begitu juga cinta kita kepada orang-orang lemah misalnya. Orang miskin misalnya. Kita cinta sama orang miskin, kasihan. Nah, cinta kita kepada mereka itu karena kasihannya gitu. Cinta kita kepada orang yang sakit, misalnya sedang berbaring teman kita ada yang sakit, sayang kita cinta kepada mereka. Nah, cinta kita itu menghantarkan kita untuk mengunjunginya, untuk membesuknya. Nah, itu mungkin atas dasar kasihan gitu. Teman kita itu udah berbulan-bulan sakitnya, kasihan ya. Nah, rasa kasihan itu bagian daripada cinta. Nah, cinta yang seperti ini tidak dianggap ibadah. Baik, yang ketiga, mahabbatu ijlalin wa ta'zimin la ibadatan. Yang ketiga adalah cinta karena pengagungan, penghormatan. Ini contohnya apa nih? Kita cinta kepada seorang tapi karena penghormatan, pengagungan. Cinta kepada orang tua, cinta kepada guru kita biasanya kan? Cinta kepada orang yang lebih tua daripada kita.
Baik itu bagian keluarga kita atau mungkin tetangga kita yang kita tahu bahwa dia lebih tua dari kita, dia lebih senior daripada kita. Apalagi anak cinta kepada orang tuanya, murid cinta kepada gurunya. Nah, cinta yang seperti ini cinta yang didasari atas pengagungan dan ta'zim, ijlal, penghormatan, ya, penghormatan. Tapi dia bukan ibadah, bukan. Baik, ini yang keberapa tadi nih? Yang ketiga. Begitu juga yang keempat, mahabbatun tabi'iyah, yaitu cinta secara tabiat. Tabiat, cinta, ya, tabiat ini apa diterjemahkan saja? Naluri bisa? Tabiat. Manusia itu punya karakter. Iya, karakter. Cinta memang ada tumbuh pada diri seseorang, sudah menjadi tabiat seseorang. Contoh, dia suka makanan, dia suka minuman tertentu, dia suka pakaian tertentu, dia suka kendaraan tertentu, dia suka tempat tinggal tertentu. Nah, itu cinta yang semua manusia mungkin memiliki itu. Nah, ini semua bukan merupakan cinta yang bentuknya ibadah kepada Allah. Baik, berarti dia boleh saja cinta kepada orang tua, cinta kepada anak, cinta pada orang soleh, cinta secara tabiat tadi, itu boleh saja. Hukum asalnya boleh. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga cinta kepada perkara duniawi yang lainnya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hubbiba lin Nabi an-nisa'u wat-tib. Nabi itu dijadikan suka kepada wanita. Wanita maksudnya istri beliau. Beliau juga suka kepada parfum, tib, wewangian. Beliau suka dan senang sekali. Nah, cinta dan sukanya Nabi SAW kepada benda-benda duniawi ini bukan merupakan bagian daripada ibadah. Sehingga ketika seseorang cinta kepada bagian duniawi ini, dia jatuh ke syirik atau tidak? Ini kan cinta kepada selain Allah nih, kita bahas tadi nih. Nah, ketika dia cinta kepada selain Allah, anaknya, orang tuanya, gurunya, dan seterusnya, siapa saja yang dia cintai selain Allah. Apalagi sampai mencintai makanan. Nah, ini jatuh kepada syirik atau tidak? Kenapa tidak jatuh kepada syirik? Karena bukan cinta ibadah. Paham? Itu kata kuncinya. Karena kecintaan itu bukan atas dasar ibadah. Kecuali ketika seseorang cinta kepada empat perkara tadi. Perhatikan. Ketika seseorang cinta kepada empat yang tadi kita sudah sebutkan. Cinta karena Allah, cinta karena kasihan, cinta karena pengagungan, cinta karena penghormatan, cinta secara tabiat. Cinta kepada yang empat ini mengantarkan dia kepada kesyirikan, baru kemudian dia jatuh kepada syirik. Apa nih kira-kira contohnya ini? Cinta kepada empat perkara yang sudah kita sebutkan, tapi bisa mengantarkan dia kepada kesyirikan. Maka cinta itu jatuh kepada syirik. Apa contohnya? Sampai mengkultuskan, sampai menganggap bekas air minumnya ada barokah, sampai salimannya itu kayak ada suatu keyakinan yang tidak baik terhadap ustadznya. Nanti kalau ustadznya berikan amalan-amalan tertentu, solawat-solawat tertentu, itu akan bisa memberikan manfaat besar, bisa melindungi dan seterusnya. Ya, ini bisa jadi akan ada tingkat gulu itu berlebihan terhadap seorang kiai, seorang ustadz, seorang syekhnya. Apa contoh yang lain? Ada yang bisa ngasih contoh yang lain? Jimat, Masya Allah. Cinta terhadap benda. Benda misalnya apa bendanya? Cincin, gelang. Nah, itu bisa jadi. Ada juga kadang orang yang
terlalu berlebihan cinta kepada pacarnya ya. Pacarnya kadang sampai dia mengatakan saya tidak bisa hidup tanpa kamu gitu. Kamu adalah setengah dari jiwaku. Tak apa-apalah kata dia kan. Nah, itu biasa kadang-kadang tanpa disadari ada unsur-unsur kalimat syirik di situ. Apalagi dia rela melakukan kesyirikan. Kata pacarnya, saya mau menerima lamaran kamu, tapi kamu harus ikut agama saya. Tapi kamu harus misalnya meninggalkan agama Islam. Ini jelas, tidak hanya kesyirikan, bahkan dia keluar dari agama Islam karena dia meninggalkan. Ada yang kadang orang kalau sudah cinta buta, cinta berlebihan cintanya tersebut, apa yang diminta oleh pasangannya ini belum menjadi suami istri, masih pacaran kalau bahasa anak-anak mudanya sekarang. Kalau misalnya kamu harus pergi dulu ke dukun sana begini begitu. Berarti kecintaannya kepada pasangannya tadi itu mengantarkan dia kepada kesyirikan. Maka cinta yang tadinya bagian daripada penghormatan misalnya, cinta yang bagian daripada kasihan misalnya, itu bisa mengantarkan dia kepada kesyirikan. Betapa banyak orang-orang jatuh kepada kesyirikan yang tadinya dia tahu itu hukumnya syirik, tapi karena saking cintanya dia kepada istrinya misalnya, pada pasangannya, dia melakukan itu. Misal ada orang yang ingin menikah, ini udah menetapkan hari doang nih. Dia tahu bahwa penetapan hari melalui perkara-perkara yang sebenarnya tidak diharuskan, harus hari ini, ditinjau lagi hari baiknya karena begini begitu dan seterusnya. Keyakinan-keyakinan seperti itu kan ada unsur kesyirikan di dalamnya. Tapi dia lakukan. Kenapa dia lakukan? Karena saya saking cintanya kepada si perempuan itu, misalnya begitu. Atau sebaliknya pada laki-laki itu, ya sudahlah, tidak mengapalah begitu. Sehingga dia ikut-ikutan saja, tidak ada upaya bagi dia untuk mencoba menjelaskan gitu. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Kecintaan yang seperti ini maka akan mengantarkan dia kepada kesyirikan. Nah, kalau tidak sampai kepada kesyirikan berarti jatuh kepada kemaksiatan. Banyak orang-orang yang jatuh kepada kemaksiatan tatkala mencintai 4 perkara yang kita sebutkan tadi ini. Betapa banyak seorang istri yang dia patuh kepada suaminya tatkala suaminya mengatakan, kamu jangan nutup aurat seperti ini, biasa-biasa aja lah. Kalau nanti temu dengan teman-teman saya, kamu jangan seperti ini pakaiannya. Pakaiannya nggak perlu pakai jilbab. Yang penting pakaian kamu rapi. Ya karena dia saking cintanya pada suaminya, ya nurut. Nah ini cinta yang seperti ini betul memang tidak sampai kepada kesyirikan, tapi dia jatuh kepada kemaksiatan. Baik, nanti kita akan bacakan ayat khusus terkait dengan masalah itu. Para hadirat makan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian daripada cinta. Jadi cinta terbagi 2, cinta ibadah, kemudian cinta yang bukan ibadah. Jadi cinta yang bukan ibadah ini sesuai dengan niat. Jadi sesuai dengan niat. Kalau niatnya ibadah berarti dia nanti berpahala. Tapi kalau dia cinta kepada ini, niatnya untuk bermaksiat berarti dia mendapatkan maksiat. Kalau dia cinta kepada 4 perkara ini, lalu kemudian jatuh kepada kesyirikan, berarti dia jatuh kepada dosa syirik. Baik, para hadirin yang Allah SWT, silahkan dilihat surah Al-Baqarah ayat 165. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Sebahagian besar manusia, kata Allah, sebahagian besar manusia may yattakhidhu min dunillahi andada. Mereka menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka jadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum, dan mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut. Mereka cintai tandingan-tandingan tersebut. Ka hubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah. Ini jatuh kepada kesyirikan.
Jadi mereka mencintai tandingan-tandingan selain Allah. Apa sih tandingan-tandingan selain Allah itu? Bisa jadi tadi berbentuk batu, pohon, ada yang menjadi tandingan selain Allah itu. Nabi ada, seperti Nabi Isa dijadikan tandingan selain Allah. Ada yang menyembah matahari, ada bulan, ada pohon, bahkan ada sapi. Ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah monyet. Banyak tandingan-tandingan selain Allah. Nah, ketika mereka menjadikan tandingan-tandingan selain Allah itu, yuhibbunahum, mereka pun mencintai tandingan-tandingan tersebut. Kahubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah. Ada yang mengatakan maksud daripada ayat ini, tafsiran kedua adalah mereka mencintai tandingan-tandingan selain Allah sebagaimana orang-orang yang beriman mencintai Allah. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buka munasabah. Munasabah ini hubungan ayat ini dengan judulnya apa? Apa hubungan ayat yang kita bacakan tadi surah Al-Baqarah tadi dengan judul ini? Kata para ulama, mana'an nas an yuhibbu ahadan ka mahabbatillah. Jadi ada orang yang dia jatuh kepada cinta terhadap makhluk, terhadap tandingan selain Allah, sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perbuatan syirik besar. Perbuatan syirik besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Wa hadza yujad, dan ini ada, kata para ulama, ada fi ba'dil ubbad wa ba'dil khadam. Sebahagian penyembah-penyembah, mohon maaf, misalnya mereka-mereka yang menyembah kubur, menyembah wali. Ustadz, mereka datang ke kuburan-kuburan seorang soleh itu, mereka datang ke kuburan-kuburan wali itu, mereka tidak menyembah di sana. Mereka tidak beribadah di sana. Orang mengira bahwa mensekutukan Allah itu hanya berupa salat, bukan. Berdoanya seseorang kepada selain Allah ini bagian daripada menyembah selain Allah. Doa ibadah atau bukan? Ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Makanya dalam hadis yang diperhatikan oleh para ulama, ad-du'a'u mukhul ibadah. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Nah, ketika doa yang kita kita panjatkan, lalu kemudian kita minta kepada selain Allah, berarti kita sudah beribadah kepada selain Allah. Enggak boleh minta misalnya, jangankan kepada Kiai Fulan, Ustadz Fulan yang sudah meninggal dunia, atau Wali Fulan yang meninggal dunia, kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam aja kita nggak boleh berdoa. Ada di antara ibu-ibu sekalian lalu mengangkat tangan memintanya kepada Ya Rasulullah. Yang biasa kita sebutkan apa? Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabb. Biasanya Rabbana. Rabbana itu artinya ya Tuhan kami. Itu arti Rabbana itu. Rabbana, ya Tuhan kami, ya Allah, Allahumma biasanya. Allahumma, Allahumma, Allahumma artinya ya Allah, ya Allah. Itu arti Allahumma itu. Kita selalu minta kepada Allah, kepada Tuhan. Tuhan itu adalah Allah maksudnya. Rabbana dan seterusnya. Enggak pernah di antara kita mengatakan ya Nabi Allah, ya Rasulullah, sembuhkanlah anak saya, ya Rasulullah, berikanlah jodoh kepada anak saya. Enggak pernah kita berdoa. Tapi kenapa ada orang yang ketika dia berangkat dari rumah menuju satu kuburan, malah dia minta kepada penghuni kuburan tersebut? Ustadz, mereka tidak minta kepada penghuni kuburan tersebut, tapi minta dijadikan wasilah. Paham ini wasilah? Wasilah itu apa? Perantara. Mereka tidak minta kepada penghuni kuburan itu, tapi yang mereka minta tetap kepada Allah melalui orang yang sudah meninggal ini. Baik, kita tanya kembali. Apakah pernah itu dilakukan oleh para sahabat? Apakah sahabat pernah minta kepada kuburan Nabi? Mereka datang ke kuburan Nabi, ya Nabi Allah, tolong sampaikan doa kami kepada Allah. Enggak ada satu riwayat pun. Oke, para sahabat mungkin orang-orang soleh gitu.
Orang-orang soleh bisa langsung berdoa pada Allah. Kita berpindah kepada generasi selanjutnya, tabi'in. Tabi'in, apakah mereka minta kepada para sahabat yang sudah meninggal dunia, atau mereka datang ke Madinah, lalu kemudian mereka iktikaf di sana di kuburan Nabi, atau berdoa di kuburan Nabi? Ternyata enggak ada. Jadi menjadikan wasilah perantara doa kita dengan Allah menggunakan orang yang sudah meninggal dunia, ini bisa terancam jatuh kepada kesyirikan. Terancam jatuh kepada kesyirikan. Kenapa jatuh kepada kesyirikan? Karena orang yang sudah meninggal dunia, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika kita meminta sesuatu kepada makhluk Allah yang tidak bisa berbuat sesuatu, maka terancam jatuh kepada kesyirikan. Contoh, kita minta kepada makhluk Allah yang dia ini tidak mampu sebenarnya melakukan itu, tapi tetap maksa kita minta. Contoh, Mbah Fulan, kami hari ini ada acara besar. Ini cuaca udah mulai mendung nih. Udah mulai mendung. Tolonglah hujan ini dipindahkan, atau Anda kan punya remote-nya, mungkin diarahkan ke mana gitu hujannya, atau di stop dulu jangan turun hujannya. Mampu nggak Mbah Fulan atau Fulana itu melakukan itu? Nggak mampu. Tapi ada orang yang datang ke sana minta sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh manusia, tapi kita minta untuk diberikan, maka terancam seseorang itu jatuh kepada kesyirikan. Terancam jatuh kepada kesyirikan. Karena sesuatu yang dia tidak mampu untuk melakukan. Kecuali bertawasul kepada misalnya orang yang soleh, dia masih hidup memang. Bolehkah kita minta doa pada orang soleh yang masih hidup? Boleh. Kita minta doa pada teman-teman misalnya, teman-teman tolong doakan ya, anak saya sedang begini begitu, anak saya menghadapi ujian terakhir nih, mudah-mudahan dia diberikan kemudahan, lulus dan seterusnya. Boleh dia minta doa, boleh, tidak ada masalah. Selama kepada orang yang masih hidup dan bisa berkomunikasi langsung. Paham nih? Bisa berkomunikasi langsung? Ya bisa aja sekarang melalui WA atau telepon atau media yang lainnya. Yang penting berkomunikasi langsung. Yang nggak boleh itu berkomunikasi secara tidak langsung walaupun dia hidup. Orang soleh itu masih hidup, tapi nggak ada komunikasi sebelumnya. Dia mengatakan, wahai Ustadz Fulan, tolong doakan anak saya ya. Dia berdoa seperti itu, minta kepada Ustadz Fulan. Ustadz Fulan ini adanya di Surabaya sana. Emang tahu tuh Ustadz Fulan bahwa kita sekarang minta doa? Tahu atau tidak? Enggak tahu. Berarti tidak ada komunikasi sebelumnya. Nah, berdoa seperti itu pun tidak boleh. Jadi syaratnya orangnya masih hidup dan bisa berkomunikasi langsung. Melalui WhatsApp misalnya dibaca sama dia. Setelah dibaca didoakan, tidak ada masalah. Ini yang jadi masalah adalah dia di Bekasi minta doa kepada ustadznya yang ada di Jogja misalnya. Kiainya ada di Jogja, minta. Tapi tidak ada komunikasi langsung. Seakan-akan kiai atau ustadznya ini tahu apa yang dibutuhkan oleh murid-muridnya. Nah, ini nggak boleh. Baik, tawasul juga boleh dengan menyebut nama-nama Allah. Menyebut nama-nama Allah. Misalnya, wahai Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, sayangilah kami. Nah, itu boleh bertawasul dengan menggunakan nama-nama Allah atau dengan sifat-sifat Allah. Wahai Zat yang menurunkan hujan. Berarti siapa maksudnya nih? Allah. Allah. Kita bertawasul dengan nama dan perbuatan-perbuatan Allah. Sifat-sifat Allah misalnya. Sifat-sifat Allah diantaranya menurunkan hujan. Kita berdoa, wahai Zat yang menurunkan hujan, tolong pindahkan hujan ini sementara waktu ke tempat yang lain. Biasa kita bacakan Allahumma hawalaina wala alaina. Biasa itu kalau kita baca, sepertinya hujannya ini bukan membawa kebaikan. Kan ada hujan yang membawa kebaikan, ada hujan yang tidak membawa kebaikan. Kita bisa melihat tanda-tandanya, angin kencang, tiba-tiba suara petir silih berganti,
kemudian sudah berjam-jam hujannya turun. Nah, kita berdoa kepada Allah, sebelumnya kita baca Allahumma shayyiban nafi'ah, tapi udah berjam-jam, boleh kita mengatakan Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, pindahkanlah hujan ini ke tempat yang lain. Berikan manfaat yang besar dari hujan ini dan jangan turunkan mudarat dari hujan tersebut. Itu doa, tidak ada masalah dengan menggunakan nama dan sifat-sifat Allah. Boleh juga kita bertawassul. Tawassul tadi apa artinya? Bertawassul tadi apa artinya? Menjadikan perantara kan ya? Ya, boleh juga kita menjadikan perantara doa kita tadi dengan orang soleh. Terus dengan apa tadi? Nama dan sifat-sifat Allah. Boleh juga kita bertawassul atau menjadikan doa kita sebagai perantaranya adalah amal soleh kita. Amal soleh kita berdoa, ya Allah, saya punya amalan spesial yang saat ini saya lakukan dan terus saya istiqomah di atasnya. Amalannya A misalnya. Amalan A ini. Ya Allah, kalau memang amalan yang saya lakukan ini ikhlas karenamu ya Allah, tolonglah aku ya Allah dari musibah ABC. Boleh kita bertawasul dengan amal soleh yang kita miliki. Ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, sebagaimana cerita 3 orang yang terjebak di gua kan ya. Ingat itu? Sering kita dengarkan kisah ini. 3 orang terjebak di gua. Kenapa mereka bisa lolos dan bebas? Bergeser tuh sendiri, batu begitu besar bergeser dengan sendirinya. Karena apa? Karena doa mereka kepada Allah menggunakan tawassul amal soleh yang mereka miliki. Ada di antara mereka punya amal berbakti pada orang tua, ada di antara mereka punya amal itu mereka dulunya punya karyawan, lalu kemudian karyawan itu pergi meninggalkan beberapa gajinya itu diolah dan seterusnya dikembangkan. Lalu kemudian dia datang diberikan keseluruhannya. Itu kan amalan yang luar biasa. Nah, berdoalah masing-masing mereka, lalu kemudian sedikit demi sedikit pintu gua itu bergeser. Baik, kita lanjutkan surah At-Taubah. Dalil yang kedua dari bab ini. Dalil yang kedua dari bab ini adalah surah At-Taubah ayat yang ke-24. Surah At-Taubah ayat yang ke-24. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "in kana aba'ukum," jika bapak-bapak kalian, jika ayah-ayah kalian. Kalian di sini adalah umat Nabi Muhammad, termasuk kita. Wahai Muhammad, katakan kepada umat-umatmu, kepada kita yang saat ini, in kana aba'ukum, jika ayah-ayah mereka, orang tua, kakek, nenek sampai ke atas terusnya, wa abna'ukum, jika anak-anak kalian, anak-anak di sini sampai ke bawah cucu dan seterusnya, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, pasangan-pasangan kalian. Ada berapa sudah nih? 1, 2, 3, 4, 5. Wa ashiratukum, ashiratukum itu keluarga besar. Jika keluarga besar kalian. Ini yang keberapa nih? Kelima ya. Berarti keenam. Wa amwalun, amwal, apa arti amwal? Dia jamak daripada mal, apa arti mal? Harta. Jika harta-harta kalian iqtaraftumuha, yang sudah kalian kumpulkan, mungkin jangka pengumpulan harta tersebut tidak setahun, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun sudah bekerja, terkumpullah hartanya tersebut. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, jika kalian punya tijarah, usaha, perniagaan, ada usaha kalian yang kalian takut merugi dari usaha tersebut. Kemudian yang berikutnya, wa masakin tardawnaha, dan tempat-tempat tinggal yang kalian senangi.
ahabba ilaikum, lebih kalian cintai. Ahabba ilaikum. Ini yang perlu kita garis bawahi. Lebih kita cintai dari apa? Minallah, dari Allah, wa rasulihi, dari rasulnya, wa jihadin fi sabilihi, dan dari jihad di jalan Allah. Apa ancamannya? Fatarabbasu, diancam oleh Allah. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Maka tunggulah, saatnya akan datang suatu perkara dari Allah. Maksudnya perkara dari Allah itu adalah berupa azab. Baik, cinta kepada ayah, cinta kepada orang tua maksudnya, cinta kepada anak, cinta pada saudara, cinta kepada pasangan, cinta kepada keluarga besar. Kita punya harta, cinta sama harta kita. Kita punya usaha, cinta sama usaha. Kita punya tempat tinggal, kita suka sama tempat tinggal tersebut. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi kalau itu semua lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya, boleh atau tidak? Nah, tidak bolehnya di sini jatuh kepada kesyirikan atau hanya kepada kemaksiatan? Hah? Jatuh kepada kesyirikan atau kemaksiatan? Nah, ingat yang tadi di awal. Kita sudah bagi cinta itu terbagi kepada dua. Cinta yang berupa ibadah, ada cinta yang berupa selain ibadah. Nah, cinta kepada ayah, anak, saudara, pasangan, keluarga, harta, usaha, tempat tinggal, dia cinta ibadah atau bukan cinta ibadah? Nah, ini ingat, hati-hati. Hati-hati, karena kita akan jatuh terus-menerus nih kepada kesyirikan. Ya atau tidak? Kadang kan kita lebih sering mencintai keluarga daripada Allah. Itu sering kita lakukan. Sering sekali. Kita lebih cinta pada anak kita daripada Allah. Ada suatu ketika pernah kita lakukan itu, kadang pada suami. Maka ini tidak jatuh kepada kesyirikan. Jatuhnya kepada apa? Kemaksiatan. Kenapa kepada maksiatan? Karena di akhir ayat itu Allah mengatakan fatarabbasu. Ada ancaman di sana. Tunggu saatnya azab dan iqab Allah menimpa kalian. Azab. Kalau ada ancaman azab di situ berarti ini adalah bagian daripada kemaksiatan. Bisa jadi kata para ulama azabnya itu adalah dari yang kita cintai itu sendiri. Azabnya adalah dari yang kita cintai. Kita terlalu mencintai anak kita. Bisa jadi kita disiksa oleh Allah melalui anak itu. Ada atau tidak orang tua diazab karena terlalu cinta pada anaknya? Ada. Saking cinta sama anaknya, apapun yang diminta sama anaknya. Anaknya laki-laki misalnya masih SMA atau masih SMP lah ya. Kan nggak boleh tuh pakai motor. Karena dia cinta sama anaknya. Anaknya minta-minta, Mami, belikan motor. Saya mau sekolah pakai motor. Motornya jangan motor bebek. Motornya motor gede. Motor gede. Oh, karena orang tuanya sayang sama anaknya, nggak tega lihat anaknya nangis terus-menerus, ya udah kita pergi ke showroom, pilih motor yang mana. Saking sayang nih sama anaknya. Beli, besok dipakai sama anaknya, hari kedua, hari ketiga, nabrak. Hancur motor, nyawa anaknya menghilang. Terazab nggak? Tersiksa nggak orang tua seperti ini? Tersiksa. Anak yang dia cintai malah hilang nyawanya. Motor hancur, anaknya tidak bernyawa lagi. Tersiksa orang tua. Nah, tersiksanya kenapa? Karena terlalu mencintai anak melebihi kecintaannya terhadap Allah. Bisa jadi ada seorang istri tersiksa oleh suaminya. Sebaliknya suami tersiksa oleh istrinya. Bisa jadi sebab penyiksaan itu adalah karena seseorang itu lebih mencintai keluarganya, anaknya, istrinya daripada Allah dan Rasulnya. Nah, inilah bahayanya mencintai dunia. Dunia itu ya termasuk orang tua, anak dan seterusnya, melebihi daripada kecintaannya terhadap Allah dan Rasulnya. Baik, para hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengancam, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad
sallallahu alaikum la yanza'u hatta tarji'u ila dinikum. Sallallahu alaikum dhullan. Baik. Hadis Nabi SAW mengatakan, idza tabaya'tum bil ina, jika kalian jual beli ina. Ini bagian dunia atau tidak nih, jual beli? Nah, karena dia saking cintanya dengan usaha yang dia geluti, gimana caranya tetap mendapatkan keuntungan yang banyak, tapi dia melanggar aturan yang sudah dibuat oleh Allah. Melanggar aturan yang sudah dibuat oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak boleh jual beli inah, kata Rasulullah. Cuma kalau enggak dilakukan itu, kadang enggak mendapatkan keuntungan. Apa nih jual beli inah? Ada yang tahu gambaran atau ada yang ingat? Mungkin sudah tahu tapi lupa kembali. Inah, apa ini jual beli inah? Jual beli hukumnya boleh atau tidak? Jual beli boleh. Tapi kalau jual beli ina itu ada semacam jual beli yang ada seperti makar. Apa nih makar nih? Kalau bahasa Indonesia makar itu apa? Makar. Apa? Mangkal akali ya? Apa? Bisa nggak mangkal akali? Iya. Bukan. Mengakal-akali. Contohnya gini. Iya, contohnya begini. Bai'ul ina itu adalah contohnya sebenarnya yang menjadi objek jual belinya itu bukan. Jadi seseorang itu yang sebenarnya dia butuhkan uang. Misalnya A sama B. Paham ya? A dan B. Si A ini butuhnya uang, bukan barang. Tapi kalau si B minjamkan uang 100 juta, boleh nggak si A ini membayarnya 120 juta? Nggak boleh kan? Boleh nggak nih? Si A butuhnya uang 100 juta. Si B punya uang. Cuma kalau dia berikan begitu saja 100 juta, dia rugi. Apalagi jangka waktu yang akan dibayar sampai 3 tahun. Rugi atau tidak? Rugi kalau dia dipinjamkan begitu saja. Cuma kalau dipinjamkan nanti berbayarnya lebih, berarti haram kan? Riba. Serba salah dia. Mau dipinjamkan bayarnya lebih, itu riba. Nah, dia akalilah. Cara mengakalinya, si B ini punya mobil misalnya. Siapa yang punya mobil? Si B. Yang butuh uang tadi siapa? A. Nah, kata si B, beli aja mobil saya ini. Paham nih? Kata si B kepada siapa? Si A. Wahai A, saya punya mobil. Belilah nih mobil saya. Berapa harga mobilnya itu? Kata si A. Harganya 120 juta. Nih, ambil. Berpindahlah mobil ini kepemilikannya kepada siapa? A. Sudah selesai? Lalu kemudian si B mengatakan, saya beli lagi mobilnya ya. Kalau tadi kan berapa tadi dijual? 120 juta. 120 juta tapi cicil ya. Nah, cicil berapa? 3 tahun. Bayarnya sekian disepakati. Selama 3 tahun. 120 juta. Lalu kemudian si B mengatakan lagi, sah ya jual belinya. Udah sah, selesai. Kemudian si B mengatakan, saya beli lagi ya mobilnya ya. Kamu jual nggak mobilnya? Oh iya, saya jual mobilnya nih. Berapa mau jual? 100 juta. Kontan ya? Ya udah, cash, kontan, kasih. Si A dapat apa? Dapat apa si A? Dapat uang kan? Itu inti daripada yang diinginkan oleh si A tadi. Dia butuh uang. Cuma diakal-akali gimana caranya uang tetap dapat tapi pengembaliannya lebih. Nah, diakalilah seakan-akan ini jual beli. Kan jual beli kan boleh kan ya? Yang nggak boleh kan pinjam meminjam tapi bayarnya lebih. Kalau jual beli kita lebihkan harga dari barang yang kita jual. Boleh atau tidak? Boleh, karena jual beli. Nah, keuntungan misalnya modalnya kita 100 juta nih. Kita jual ke orang jadi 130 juta. 30 jutanya tuh riba atau bukan? Bukan. Keuntungan. Karena kita akadnya adalah jual beli. Pak Ustaz, misalkan nih ada teman, dia kan ada emasnya di Pegadaian, dia minta tolong
Dia akadnya sama ibu ini apa? Akad teman ibu ke akadnya apa? Nebus emas dia yang digadaikan di pegadaian. Tapi dengan cara nyicil. Iya. Ibu? Saya langsung bayar ke pegadaian itu secara Iya. nyicil ke saya per bulannya. Selama Kurang lebih setengah tahun. tapi dia lebihin saat pembayaran itu. Iya. Di awal ada kesepakatan? Ada. Enggak, di awal ada kesepakatan nanti kalau nyicilnya dilebihin ya gitu. Di awal ada kesepakatan bahwa per bulan itu dibayarnya sekian, per bulan sekian, selama sekian bulan. Gitu. Enggak, yang kelebihannya tadi itu ada dalam akad enggak? Ada. Kelebihannya nanti bayarnya sebulan, berarti lebihnya dilebihkan sekian ya gitu. Iya. Ya enggak boleh Bu kalau ada kesepakatan di awal. Enggak boleh. Lebihnya itu adalah ribahnya. Misalnya per bulan dia minjam 3.000 tadi ya. Kita udah tebus nih 3.000. Anggaplah 3 juta lah ya. Kita tebus emas dia 3 juta di Pegadaian. Berarti emasnya udah di tangan kita sebagai jaminan kan ya. Emasnya udah kita ambil sebagai jaminan. Nah, 3 juta ini nanti dia akan cicil kan ya. Cicil. Nah, kira-kira sudah lunas berapa totalnya? 3.500.000. 500-nya itu ribanya. 500-nya itulah yang ribahnya. Itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena bukan akad jual beli. Itu akad pinjam meminjam. Akad pinjam meminjam tidak boleh ada kelebihan. Jadi solusi teknik yang benar itu seperti itu gimana Pak Ustadz? Ya, solusi yang benar kalau memang ada jual beli. Cuma kalau medianya emas, masalah lagi. Jual beli emas itu tidak boleh pula dengan cara mencicil. Karena media yang tidak boleh dicicil juga gitu. Jadi serba salah. Ya lebih baik kita di sini cuma sekedar meminjamkan saja. Keuntungannya Ustaz mana dong keuntungannya? Ya keuntungannya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita cuma sekedar bisa menasihati. Saya sudah mencoba untuk menebuskan ini. Sekali-kali jangan kamu lakukan itu lagi. Jangan gadaikan barang apapun di Pegadaian gitu. Karena ada unsur riba di sana. Saya kali ini tidak mengambil keuntungan karena memang tidak boleh dari hasil pinjam meminjam mengambil keuntungan. Keuntungan yang saya dapatkan tidak akan mungkin bisa dibayarkan dengan nilai duniawi. Karena yang akan memberikan keuntungan kepada saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "May yuqrid qardan hasanatan." Siapa orang yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita meminjamkan kepada teman kita 3 juta, maka kata Rasul SAW, setiap harinya seakan-akan kita bersedekah 3 juta. Bayangkan selama 3 tahun itu kita lakukan gitu. Jadi Ustadz udah dibayar 100.000 sebulan. Oh berarti hari ini saya bersedekah 2.900.000. Besok saya masih bersedekah 2.900.000. Ada di antara kita yang mampu bersedekah setiap harinya 3 juta? Mungkin nggak ada. Tapi itu bisa seakan-akan kita mendapatkan pahala sedekah tatkala kita memberikan pinjaman kepada orang yang butuh. Ada orang butuh, kita memang lagi ada, ya berikan pinjaman itu. Tapi ingat, tidak boleh kita mengambil keuntungan dari pinjaman itu. Keuntungan yang hanya kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tadi surah apa yang kita bacakan? Tadi kita baca hadis ya. Kita baca hadis tadi. Hadis Nabi SAW mengatakan, "Idza tabaya'tum bil 'inah." Jika kalian berjual beli inah. Sudah tahu gambaran jual beli inah tadi kan? Cuma ngakal-ngakalin Allah dia. Dia mau ngakal-ngakalin Allah, padahal itu sebenarnya pinjam meminjam, bukan jual beli. Mau dibodoh-bodohinnya Allah. Nah, ini tidak boleh. Bahkan ini lebih parah dosanya daripada riba. Jual beli inah ini lebih parah dosanya daripada riba. Kalau riba kan udah terang-terangan. Pinjam 100 juta, kembalikan 130 juta. Udah, riba. Kalau ini mau diakal-akalinnya Allah gitu. Nah, ini yang nggak boleh. Apabila kamu jual beli inah, waraditum bizar'i, dan kalian suka berkebun.
suka berkebun. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Dalam ada hadis yang lain, dan kalian mengikuti ekor-ekornya sapi, maksudnya suka berternak. Nah, kesukaan dia jual beli, kesukaan dia berkebun, kesukaan dan kecintaan dia kepada ternak, lalu kemudian dia meninggalkan jihad. Meninggalkan jihad ini berarti kan lebih cinta kepada dunia daripada Allah, daripada Rasul, dan daripada jihad. Sallallahu alaikum zullah. Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian. Dan kehinaan itu tidak akan diangkat oleh Allah sampai kalian kembali kepada agama kalian. Baik. Para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya dalam pembahasan ini, hadis Anas radhiyallahu taala anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih ia cintai daripada anaknya, daripada kedua orang tuanya, dan kepada seluruh manusia. Kami ulangi hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku di sini siapa? Rasul. Kan hadis ini, Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami ulangi. Ini belum ngopi katanya. Saya ulangi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku di sini maksudnya adalah Rasul SAW, sampai aku lebih ia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada seluruh manusia. Nah, suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah bergandengan tangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya berjalan begitu dekat dan akrabnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Umar pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku. Paham ini perkataan Umar? Paham perkataan Umar? Umar sambil jalan berdua sama Rasulullah, lalu kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku." Artinya, diriku ini diri Umar. Artinya Umar lebih sayang terhadap dirinya sendiri daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan tadi kan jalan sama Rasulullah. Sambil jalan Umar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu." Segala sesuatu ini ya dia punya anak, punya orang tua, punya usaha, punya rumah, punya istri, dan seterusnya. Itu segala sesuatu itu tidak akan melebihi kecintaanku kepadamu ya Rasulullah. Engkau adalah pokoknya orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu yang aku miliki, kecuali diriku. Artinya, tentu kalau dibandingkan mana lebih cinta, Muhammad atau diri sendiri? Ya Umar seakan-akan menjawab apa? Diri sendiri dong. Diri sendiri. Lihat apa kata Rasulullah. La, walladhi nafsi biyadi. Belum dikatakan engkau beriman wahai Umar. Belum dikatakan sempurna imanmu wahai Umar, sampai aku lebih engkau cintai bahkan daripada dirimu sendiri. Lalu kemudian Umar pun mengatakan, "Al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi." Sekarang ya Rasulullah, sekarang, mulai dari sekarang, demi Allah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Lalu Rasul mengatakan, "Al-an ya Umar." Sekarang barulah sempurna keimananmu wahai Umar. Lihat.
kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu harus melebihi daripada kecintaan kita kepada segala sesuatu yang kita miliki. Nah, kalaulah kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam harus melebihi dari segala sesuatu yang kita miliki, maka bagaimana lagi kecintaan kita kepada Allah? Karena seseorang kalau sudah mencintai Rasul berarti otomatis dia mencintai Allah. Dan kecintaannya kepada Allah tentu akan lebih besar lagi daripada Rasul. Tapi ini suatu hal yang tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Mana lebih kamu cintai, Allah atau Rasul? Nggak bisa dipisahkan seperti itu. Karena satu kesatuan. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, otomatis kita cinta pada Rasul. Kalau cinta kita kepada Rasul, berarti kita cinta kepada Allah. Nggak bisa dipisahkan. Kalau kita katakan, Ibu coba bersyahadat dulu. Coba bersyahadat. Kalau diminta kita, coba bersyahadat dulu. Apa kita ucapkan? Asyhadu an la ilaha illallah. Cukup sampai di situ? Apa yang kita sebutkan lagi? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Padahal ini dua kalimat gitu. Tapi kalau dikatakan bersyahadat, enggak cukup hanya bersaksi untuk Allah. Enggak cukup. Tapi juga kita bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jadi ini satu kesatuan. Nah, kalau di hadis ini menceritakan begitu besarnya cinta umat sahabat ketika itu, termasuk Umar, begitu besarnya cinta Umar kepada Nabi SAW, maka bagaimana lagi kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita mencintai Rasul SAW ini disebabkan karena beberapa perkara. Kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah? Karena perkara yang pertama, ya karena beliau itu adalah Rasul. Jadi wajib kita mencintai Nabi Muhammad karena dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kedua, kenapa kita mencintai Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad qama bihi min ibadatillah, beribadah kepada Allah dan menyampaikan risalah. Kenapa kita mencintai Nabi Muhammad? Yang ketiga, karena Allah memberikan kepada Nabi Muhammad itu akhlak-akhlak yang baik. Suri tauladan yang baik. Hampir tidak kita temui ada contoh yang buruk dari Nabi SAW. Bukan hampir, bahkan tidak akan kita temui adanya contoh yang buruk, contoh yang jelek dari Nabi Muhammad SAW. Ada enggak di antara ibu sekalian pernah mendengar contoh yang buruk dari Nabi SAW? Nggak akan didapati. Jangankan dari Rasulullah, dari sahabat aja susah kita akan mencari apa sih contoh yang buruk yang dilakukan oleh sahabat, apalagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita mencintai Nabi SAW? Karena Nabi adalah sebab di mana kita mendapatkan hidayah. Jadi sekarang kita mendapatkan hidayah Islam, kita beriman, kita bertauhid, ya sebabnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena kesabaran Nabi tatkala berdakwah. Nabi SAW disakiti, Nabi SAW dihina, dicaci, bahkan Nabi dicoba untuk dibunuh. Nah, Nabi bersabar. Kesabarannya itu pantaslah menjadikan kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kemudian kita mencintai Nabi lagi? Karena Nabi bekerja keras, berusaha keras, mendarmakan hartanya, memperjuangkan jiwanya untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Jadi pantaslah bagi kita untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas juga, Anas bin Malik. Nabi SAW menjelaskan, apa kata Nabi SAW? Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakrah an ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allahu minhu kama yakrah an yuqdhafa fin nar. Baik, hadis ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
masih kaitannya dengan mencintai Allah dan Rasulnya. Kata Nabi SAW, ada 3 perkara yang apabila 3 perkara ini ada pada diri seseorang, ada pada diri kita, maka dipastikan seseorang itu mendapatkan manisnya iman. Dia akan merasakan manisnya iman. Jadi iman itu ada rasanya. Nah, bagaimana seseorang itu bisa merasakan manisnya iman, kelezatan beriman, enaknya, lezatnya dia beribadah kepada Allah dengan keimanan yang dia miliki, ada 3 perkara. Jika 3 perkara ini ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan lezatnya beriman, manisnya iman tersebut. Baik, perkara yang pertama, di posisi yang pertama adalah an yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada segala sesuatu. Ini perkara yang pertama. Ketika seseorang memiliki kecintaan yang luar biasa kepada Allah, kecintaan yang luar biasa kepada Rasulnya, maka disinilah letaknya manis dan lezatnya iman tersebut. Betapa banyak orang beribadah dalam kondisi kosong, nggak nikmat beribadah. Ibadah itu pengennya segera selesai. Ini Ustadz dah jam berapa sini? Belum juga selesai, dari tadi ngoceh terus. Udah bosan, udah panas banget nih rasanya pantat ini, gitulah kira-kira. Ada orang yang seperti itu, tapi bukan ibu-ibu di sini. Mohon maaf, nanti saya dikirain ibu-ibu yang di sini enggak. Ada yang di luar sana, ada yang sampai begitu, bosan. Setengah jam udah kayak setengah hari. Setengah jam, paling baru setengah jam. Tapi coba kalau dia di hadapan televisi nonton sinetron Korea. Oh, itu sampai 2 jam 3 jam pun nggak capek itu. Seharian pun nggak capek, nggak lelah dia. Nah, ini kelezatan dia dalam beribadah itu tidak dia dapati. Ketika dia beribadah, ketika dia beramal soleh, merasa risih, merasa tidak nyaman, merasa tidak tentram, yang tidak ada faktornya, kecuali ada faktornya. Kenapa nggak nyaman? Kenapa nggak tentram? Misalnya ada disebutkan A, B, C dan seterusnya. Ada faktornya, itu nggak ada masalah. Ini kadang-kadang hatinya aja yang nggak nyaman gitu. Berarti ada hal yang dipertanyakan terhadap keimanannya. Nah, ketika seseorang merasakan lezatnya dan manisnya iman tersebut, tatkala dia memiliki sifat yang pertama pada dirinya, yaitu cintanya terhadap Allah, cintanya terhadap Rasulullah melebihi daripada kecintaan terhadap dunia yang dia miliki. Kemudian yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Ini salah satu sifat bagi orang-orang yang mendapatkan manisnya iman. Dia tidak mencintai seseorang kecuali kecintaannya didasari atas karena Allah. Kalau seseorang itu cinta atas dasar kepentingan, karena ada relasi bisnis, selesai bisnisnya, cinta lagi itu tidak dia? Tidak. Selesai. Kalau ada orang cintanya kepada seseorang karena hanya sekedar pertemanan biasa, ketika tidak berteman lagi, udah, dia saling bermusuhan. Kenapa? Karena cintanya bukan atas dasar karena Allah. Banyak pertemanan-pertemanan selesai, kandas, berujung kepada permusuhan. Kenapa? Karena kecintaannya bukan atas dasar karena Allah. Banyak. Dan banyak hal-hal yang lain, orang saling menyukai, saling cinta, itu bukan atas karena Allah, maka tidak akan mendapatkan lezat dan manisnya iman. Baik, yang ketiga, seseorang itu akan mendapatkan manisnya iman, tapi ini khusus bagi mereka-mereka yang dulunya orang kafir ya. Dulunya kafir lalu kemudian mereka masuk ke dalam Islam. Kata Nabi SAW, wa an yakrah, dia membenci untuk kembali kepada kekufuran. Nah, kita juga bisa masuk dalam golongan yang ketiga ini, atau sifat yang ketiga ini, tatkala kita dulu pernah jatuh kepada kesyirikan.
Sebelum tahu bahwa ini syirik. Pernah kita pergi ke dukun, pernah kita meramal zodiak kita, dan seterusnya. Yakin dengan itu semua. Nah, kita benci dengan perkara kesyirikan tersebut, kita benci perkara kekufuran tersebut setelah Allah selamatkan kita. Setelah kita udah belajar tauhid, ternyata ini nggak boleh. Kita ternyata benci sekali dengan kesyirikan dan kekufuran yang telah lalu. Kama yakrah, sebagaimana kita benci dilemparkan ke dalam api neraka. Nggak ada yang kita suka. Nggak ada di antara kita suka dilemparkan ke dalam api neraka, apalagi api neraka. Nah, seperti itulah kira-kira ketidaksukaan kita kepada kesyirikan, kepada kekufuran. Ini adalah sifat-sifat yang apabila dimiliki oleh seseorang, maka dipastikan orang tersebut akan mendapatkan manisnya iman. Baik, wallahu a'lam bishawab. Demikian barangkali kajian yang dapat kita sampaikan, dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi ibu-ibu sekalian yang barangkali ada yang ingin didiskusikan, silahkan. Allah a'lam bishawab. Ya, silakan Bu. Ini kan per hari ini 1 Zulhijjah ya. Ya. Puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10 boleh nggak Ustaz? Sampai tanggal 9. Kalau dari tanggal 1 sampai 10 haram. Tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya, yang ditanyakan boleh atau tidak gitu. Itu termasuk sunnah atau gimana? Ya, ada khilaf para ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan tidak disunnahkan. Ada yang mengatakan dia disunnahkan. Ini khilafnya bersumber atas satu dalil atau beberapa hadis. Yang hadis itu dinilai oleh sebagian para ulama hadisnya lemah. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan hadis ini sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang istri Nabi SAW. Ada yang mengatakan salah seorang istrinya itu adalah Hafsah. Hafsah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika itu istri Nabi SAW, salah seorang istrinya ini ada yang mengatakan Hafsah ya. Nah, kemudian di hari-hari tersebut, di awal dari bulan Zulhijjah, ternyata jatah nginap Nabi SAW di rumah Hafsah ini. Sehingga Hafsah tahu dong apa yang dilakukan oleh Nabi SAW di rumahnya. Nah, kemudian Hafsah bercerita, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Zulhijjah wa yauma Asyura salasata ayyamin min kulli syahr. Kata Hafsah, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika berada di rumah Hafsah, saya melihat kurang lebih seperti itulah yang diceritakan oleh Hafsah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpuasa di 9 hari di bulan Zulhijjah. 9 hari beliau berpuasa di awal bulan Zulhijjah. Kemudian Rasul juga berpuasa Yaum Asyura, di hari Asyura, dan berpuasa 3 hari dalam sebulan. Nah, yang menjadi syahid atau yang perlu kita garis bawahi dari hadis ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpuasa di 9 hari dari awal bulan Zulhijjah. Tepatnya adalah tanggal 1 sampai tanggal 9. Maka berdasarkan hadis ini ada sebagian ulama mengatakan puasa dari tanggal 1 sampai 9 itu disunnahkan. Apalagi andai kata misalnya hadis ini lemah sekalipun gitu. Hadis ini lemah. Boleh enggak kita berpuasa di hari-hari tersebut? Boleh. Ada kan puasa ya pengen puasa aja gitu kita. Entahkah itu puasa Daud, entahkah Senin Kamis, entah puasa mutlak, boleh. Sebahagiannya. Misalnya enggak dari tanggal 1 sampai 9. Kita ambil sebahagiannya doang. 3 hari, 4 hari. Boleh, tidak ada masalah. Minimalnya kita berpuasa di tanggal-tanggal tersebut adalah minimalnya 1 hari saja. Di hari apa itu?
Di hari, ya, di tanggal 9-nya. Karena nanti akan berbeda nih hari Arafah kita. Di Saudi kan Arafahnya hari apa? Hari Sabtu. Hah? Kita Arafahnya kita Sabtu. Lebaran kita hari Minggu kan? Kok pede banget kita? Jangan-jangan ada yang lebaran hari Sabtu sini nih? Ada? Enggak di sini maksudnya. Soalnya ada yang pede kita lebarannya hari Minggu. Takutnya nanti ada yang lebaran hari Sabtu di sini. Masya Allah, kita ikut pemerintah. Jadi puasa di tanggal 9-nya. Di tanggal 9-nya. Itu disebut dengan puasa Arafah. Walaupun di tahun ini memang kita tidak sama nih dengan Saudi. Saudi kan hari Arafahnya hari Jumat ya. Kita kan ya tanggal 9. Jadi gimana Ustaz? Ada yang mengatakan ya udah kita ikut berpuasa hari Arafahnya gitu. Gimana? Ibu-ibu mau puasanya hari Arafahnya Jumat atau Sabtu? Ya hari Sabtu. Karena tanggal 9. Ya kecuali kalau ibu-ibu sedang berada di Saudi. Walaupun tidak di Mekah, misalnya di Saudi, ya harus ngikutin pemerintahan sana. Toh kita juga mengamalkan hadis Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, as-saumu yauma tasumun, kata Nabi. Berpuasalah kalian di mana kaum muslimin berpuasa. Ya kan? Berbukalah kalian di mana kaum muslimin berbuka. Maksudnya beridul fitrilah kalian di saat mayoritas kaum muslimin beridul fitri. Dan kata Nabi al-udhiyatu yauma tudahhun. Dan berhari raya adha lah kalian sebagaimana kaum muslimin beridul adha. Nah ini perintah Nabi SAW. Dan hari-hari besar seperti ini tidak boleh ditentukan oleh golongan apapun. Baik itu politik, ormas Islam, nggak boleh. Karena ini adalah acara besar. Kalau ini acara besar, berarti dia harus di bawah komando. Satu komando. Siapa itu? Pemerintah. Karena ini acara besar. Nggak bisa masing-masing orang menentukannya. Nggak bisa. Siapapun dia. Walaupun itu termasuk ormas terbesar misalnya, nggak boleh. Ditambah lagi pemerintahan kita menetapkan 1 Zulhijjah, 1 Syawal, 1 Ramadan dengan apa? Iya, menentukan 1 itu dengan apa pemerintahan kita? Dengan sidang isbat. Sidang isbat itu berjalan dilakukan atas dasar upaya-upaya sebelumnya dengan apa? Dengan melihat hilal. Siapa yang memerintahkan kita untuk menentukan 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Zulhijjah itu melihat hilal? Siapa yang memerintahkan kita? Siapa yang memerintahkan kita? Siapa yang memerintahkan pemerintah itu? Rasul. Rasul kan ya? Berarti pemerintahan kita sudah benar gitu. Pemerintahan kita sudah benar menentukan 1 Syawal, 1 Ramadan, 1 Zulhijjah dengan melihat hilal. Nabi mengatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian dengan melihat hilal. Berhari rayalah kalian dengan melihat hilal. Nah, itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Ternyata hilal itu tidak terlihat. Kalau tidak terlihat, maka disempurnakanlah bulan Zulqa'dah ini menjadi 30. Kebetulan tanggal 30 Zulqa'dah itu sama dengan 30 Juni. Berarti 1 Zulhijjah sama berbarengan dengan 1 Juli. Ya sudah, apa yang salah dari pemerintah? Yang salah tidak ada. Ustadz, tapi di Saudi Arafah, ya karena Arafah itu di mana? Di Arab Saudi. Ya di Indonesia nggak ada Arafah, ya kita ikutnya tanggal 9-nya. Bisa dipahami, Bu? Jadi yang kita ikuti tanggal 9-nya. Kan masing-masing negara kan beda matlaknya. Matlak itu terbitnya hilal itu kan beda-beda. Beda-beda terbitnya hilal itu beda-beda. Jadi nggak bisa disamakan, nggak bisa diseragamkan dengan apa yang ada di Saudi.
Karena memang di Saudi itu Arafahnya di sana, di Mekah Arafahnya. Coba kalau Arafahnya ada di Bekasi, ya udah, kita pasti puasa di hari Arafah gitu. Karena Arafahnya ada di Bekasi. Kita kan nggak bisa berbuat apa-apa, memang Arafahnya di sana. Ya yang kita bisa lakukan adalah mengamalkan hadis Nabi. Hadis Rasul SAW mengatakan, berhari rayalah kalian dengan melihat hilal, berpuasalah kalian melihat hilal. Dan hari-hari besar itu sepakat para ulama. Sepakat para ulama, hari-hari besar, hajat-hajat besar itu hanya ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah. Jadi kalau kita sekarang sudah mengikuti pemerintah, itu sudah benar dan sudah tepat. Ya, wallahu a'lam bissawab. Masih ada yang ragu lagi kita puasanya hari apa? Enggak, masih ada yang ragu lagi kita puasa di tanggal berapa? Tanggal 9. Yang jelas kita berpuasa di tanggal 9. Ya nggak ada masalah. Selama kita belum berniat, sebelum kita belum berniat ya. Tadinya nggak ada niat kita mau berkorban kan? Tanggal 1 udah masuk tanggal 2, nggak ada niat. Karena memang ya pertimbangannya belum ada rizki gitu. Ya namanya rizki Allah tiba-tiba datang bisa jadi sehari sebelumnya kan ya. Tiba-tiba kita diberikan rizki di tanggal 9-nya atau tanggal 8 Zulhijjahnya. Ya sudah kita langsung pasang niat saya mau berkorban. Langsung dicari korbannya saat itu. Mulai di saat itu dia tidak menyentuh, tidak menyentuh di sini maksudnya tidak memotong bulu apapun di tubuhnya. Kulit mati nggak boleh dicabut-cabutin di badannya, atau mungkin kuku yang panjang, itu nggak boleh dipotong di saat munculnya niat pengen berkorban itu. Bisa dipahami, Bu? Jadi mulai kapan? Mulai saat niatnya muncul. Kapan itu niatnya datang? Ya ketika dia dapat rezeki tanggal berapa? Tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8 gitu. Tidak ada masalah. Iya, adapun yang sudah berlalu dari tanggal 1, tanggal 2 yang sudah dia melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tadinya tidak boleh, ya itu kan belum terhitung karena belum ada niat. Belum ada niat untuk berkorban. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya, baik demikian. Jika tidak ada lagi yang didiskusikan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi, dan mudah-mudahan perpisahan kita dari majelis ini perpisahan yang mendatangkan keberkahan dan tidak meninggalkan dosa di antara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesehatan sehingga kita bisa memaksimalkan 10 awal dari bulan Zulhijjah ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan keberkahan pada umur kita, kepada harta kita, kepada keluarga kita. Semoga kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga sebagaimana kita dipertemukan pada pagi yang berbahagia ini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.